Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Indah Prastiwi dengan NIM 1900747 dari kelas 3A Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video singkat mengenai masa kejayaan Islam di bawah pemerintahan Jalaluddin Muhammad Akbar pada tahun 1556 hingga 1605. Jalaluddin Muhammad Akbar atau Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar memiliki nama lengkap yakni Abu Al-Fath Jalaluddin Muhammad Akbar. Ia lahir pada tanggal 15 Oktober 1542 di Umerkot dan menjadi raja di Kerajaan Mughal pada tanggal 11 Februari 1556 hingga 27 Oktober 1605. Ia meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1605 di usianya yang ke-63 tahun. Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar merupakan raja ketiga dari Kerajaan Mughal. Ia merupakan putra dari raja kedua Kerajaan Mughal yakni Sultan Humayun. Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar adalah cucu dari raja pertama dan pendiri Kerajaan Mughal yakni Sultan Jahiruddin Muhammad Babur. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama yang ada di India, di mana sebelum didirikannya Kerajaan Mughal sudah terdapat beberapa dinasti-dinasti Islam yang ada saat itu. India terkenal sebagai mayoritas penganut agama Hindu. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Islam pertama kali bersentuhan dengan India. Setelah itu barulah muncul Kerajaan Mughal yang menjadi awal kejayaan kerajaan Islam di India. Dengan berdirinya Kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 menandai kekuasaan Islam di sana. Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar naik tahta menjadi raja di Kerajaan Mughal di usianya yang ke-14 tahun. Ia memerintah di Kerajaan Mughal selama 50 tahun. Pada masa pemerintahannya lah Kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaannya yang ditandai dengan kemajuannya dari berbagai aspek. Pada masa awal pemerintahannya, segala urusan Kerajaan Mughal diserahkan kepada Bairam Khan. Bairam Khan merupakan jenderal yang dipercaya oleh Sultan Humayun. Ia juga membantu Sultan Humayun merebut kembali kekuasaan Sultan Humayun dari tangan dinasti Sur. Pada masa pemerintahan Akbar, Bairam Khan merupakan wakil dari Akbar dalam menjalankan pemerintahan pada masa-masa awal pemerintahan Akbar, karena pada saat itu usia Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar masih sangat muda. Maka tercatat selama tahun 1556 hingga 1560, Bairam Khan menjadi pemegang kekuasaan sementara Kerajaan Mughal. Lambat laun, Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar merasa bahwa kekuasaan Bairam Khan sudah terlalu besar dalam Kerajaan Mughal. Menurut Asaduddin Shokah dalam bukunya yang berjudul Din Ilahi, Kontroversi Keberagaman Sultan Akbar Agung, India 1560 hingga 1605 menjelaskan bahwa Akbar melihat bahwa kekuasaan Bairam Khan terlalu besar dan telah menjurus kepada despotisme. Bairam menganut kekerasan dan tindakan yang biadab terhadap mereka yang diperkirakan dan dituduh menjadi musuh-musuhnya. Oleh karena itu, Akbar ingin berkuasa penuh sebagai seorang raja dan bebas dari Bairam. Bairam Khan sendiri meninggal dunia di kota Cambai pada tahun 1561 dalam perjalanannya menunaikan ibadah haji. Maka sejak itulah Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar berkuasa penuh terhadap Kerajaan Mughal. Akbar menjalankan berbagai usaha-usaha selama ia memerintah di Kerajaan Mughal yakni dari aspek politik dengan menerapkan politik sulahul atau toleransi universal. Kemudian aspek keagamaan di mana ia menciptakan rumah ibadat khana yang digunakan untuk diskusi keagamaan dan situasi kerajaan, dan juga ia menciptakan din ilahi yang menjadikan situasi kerajaan pada saat itu sangat sinkretik. Akbar memiliki sifat toleransi yang besar, di mana ia memperbolehkan istri-istrinya dan perempuan-perempuan haram di India untuk mengerjakan ajaran-ajaran agama mereka di istananya dengan bebas sebebas-bebasnya. Ini dilakukan oleh Akbar karena ia memiliki seorang istri yang beragama Hindu. Istri Akbar yang beragama Hindu yang dimaksud adalah Jodaba yang menjadi Maryam Uz-Zamani. Dan dengan sikap toleransi yang dimiliki Akbar, maka ia memperbolehkan seluruh istri-istrinya dan perempuan-perempuan haram untuk menjalankan agama mereka masing-masing dengan tenang. Hindu merupakan agama mayoritas yang ada di wilayah India pada masa kekuasaan Akbar.
dan Islam merupakan agama minoritas pada saat itu. Maka Akbar membentuk politik sulahul atau toleransi universal ini agar ia mendapatkan sokongan dari umat Hindu yang merupakan mayoritas untuk memperkuat dan memperkokoh kerajaan Mughal yang ia pimpin. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama, tidak dibedakan antara etnis dan agama. Masyarakat Hindu menerima dengan sangat baik politik sulahul. Dengan menerapkan politik sulahul, maka Akbar berhasil mempersatukan antara masyarakat Islam dan Hindu. Usaha ini berhasil dilakukan karena Akbar terkenal dengan kekuatan akal yang ia miliki. Terbukti dengan diterapkannya usaha ini, maka dapat mendamaikan dan mempersatukan antara umat Islam dan umat Hindu, mensamaratakan hak antara umat Islam dan umat Hindu, memakmurkan rakyat dengan menghilangkan pajak. Ini semua diterapkan oleh Akbar karena ia menganggap bahwa memimpin sebuah kerajaan dengan suku dan agama yang beragam, tidak ada cara yang terbaik selain dengan berlaku adil, seperti yang telah dipesankan oleh kakeknya. Di samping itu, dengan menerapkan usaha politik sulahul atau toleransi universal ini, Akbar dapat menarik simpati dan sokongan dari umat Hindu yang tidak didapatkan dari penguasa kerajaan Mughal sebelum Akbar. Dan dari sokongan tersebut dapat membuat kerajaan Mughal lebih kuat dan kokoh dan dapat tetap eksis meskipun merupakan sebuah kerajaan Islam yang minoritas dan memerintah masyarakat Hindu yang mayoritas. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mempersaudarakan para golongan penduduk Madinah ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, yakni antara penduduk Arab Muslim, penduduk Arab non-Muslim, dan Yahudi dengan cara mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah, dan menjadikan Madinah pada saat itu menjadi negara yang makmur, aman, dan tentram. Dengan masa pemerintahan Akbar, ada dua pemuka agama yang sangat berpengaruh, yakni Maulana Sultan Puri yang bergelar Mahdumul Mulk sebagai Syekhul Islam dan Syekh Abdul Nabi sebagai Sadur As-Sudur. Sadur As-Sudur adalah semacam departemen agama yang mengurus soal-soal agama Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan. Mereka berdua adalah wakil kaum ortodoks Islam di istana yang sangat berpengaruh. Akbar memulai pemerintahannya di kerajaan Mughal sebagai seorang Islam ortodoks yang takwa. Ia menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah, sering melakukan azan, ia juga kadang membersihkan masjid. Ia sangat menghormati dua pemimpin agama yakni Mahdumul Mulk dan Syekh Abdul Nabi. Syekh Akbar memiliki semangat keagamaan, sehingga ia mendirikan ibadat khana atau tempat diskusi keagamaan yang dibangun pada tahun 1575 di Fatehpur Sikri. Akbar menjalankan kekuasaannya dengan tidak terbatas. Ia menjadi seorang autokrat. Akbar kemudian mengundang para pemuka antaragama ke ibadat khana yang semula hanya untuk Islam. Namun seiring berjalannya waktu, maka ibadat khana ini diperuntukkan untuk seluruh agama yang ada di India. Dengan itu, maka terjadilah pemberontakan di Jaunpur pada tahun 1579 sebagai protes pembaharuan agama yang dilakukan oleh Akbar. Menurut Badauni, seperti yang dikutip oleh Blohman, bahwa penyebab langsung dari pemberontakan itu adalah penghapusan tol tanah pedalaman dan jizyah. Pemberontakan itu dapat diatasi oleh Akbar. Setelah itu, pada tahun 1582, menurut Vincent Smith, Akbar mengumumkan gagasan barunya terkait din ilahi. Din ilahi bukanlah merupakan nama suatu agama. Ini sekadar perkumpulan yang dibuat oleh Akbar dengan para pembesar kerajaan. Pada masa pemerintahan Akbar, kehidupan keagamaan yang harmonis tercipta. Semua mazhab yang berkembang diberi perlindungan yang istimewa, dan ia sendiri merupakan penganut mazhab ahli sunnah dan bahkan penganut mazhab syiah yang bernama Syekh Fatullah Syiraji diangkat menjadi penasehat agama. Akbar juga senang dengan ilmu tasawuf. Tokoh tasawuf yang bernama Syekh Mubarak dan kedua putranya yakni Abul Faidil dan Abul Fadil menjadi orang terdekatnya. Bahkan agama-agama lain di luar Islam mendapatkan perlindungan yang sama. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.